Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Pada hari ini tanaman melon ini berumur 3 hari setelah tanam. Jadi kemarin tanamnya hari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Sekarang hari Selasa, jadi 3 hari setelah tanam. Untuk 1 hari setelah tanam kemarin sudah saya videokan. Kemudian kemarin 2 hari setelah tanam saya tidak membuat video karena tidak ada aktivitas apapun, hanya sulam. Jadi pagi bekerja saya suruh kontrol kalau ada yang mati langsung disulam, hanya itu kemarin. Kemudian sekarang di hari ketiga ini mulai saya lakukan penyemprotan. Seperti terlihat di sini, saya menggunakan tangki elektrik. Untuk penyemprotan kali ini saya menggunakan bukan Mancozeb, ini Propinep. Jadi saya gunakan merek Antrakol. Saya gunakan 2 sendok makan seperti ini. Jadi kalau menurut saya fungisida Antrakol atau Propinep ini dia sifatnya protektif. Dia sifatnya itu protektif, jadi mencegah supaya tidak sampai ada serangan jamur. Tentu saja mencegah itu berbeda dengan mengobati. Jadi kalau mencegah ini tanpa efek samping, jadi kita gunakan sebanyak apapun nggak akan ada efeknya, malah justru bagus. Jadi ini benteng pertahanan pertama karena ini tidak ada efek sampingnya. Jadi kita gunakan, nggak khawatir overdosis. Seperti saya contohkan, kali ini saya menggunakan takaran 2 sendok karena ini berbeda dengan yang sifatnya kuratif atau menyembuhkan. Kalau yang sifatnya menyembuhkan, kalau terlalu banyak akan overdosis, tentu tidak baik terhadap tanaman. Jadi sekali lagi saya tegaskan, ini untuk mencegah. Karena kalau pada dasarnya gini, kalau tanaman baik itu melon atau apapun, ketika dia tidak terserang penyakit, kondisinya sehat, maka dengan sendirinya dia akan tumbuh subur. Jadi pertumbuhannya akan optimal kalau tidak ada penyakit. Makanya ini kita cegah supaya jangan sampai ada penyakit masuk. Tapi seandainya kita sudah melakukan pencegahan, namun jamur tetap masuk, karena jamur itu banyak macamnya. Terkadang dia sudah tahan terhadap fungisida tertentu misalnya. Jadi walaupun sudah diberikan pencegahan tapi tetap masuk, maka jangan menggunakan fungisida yang sifatnya mencegah lagi karena sudah terlanjur masuk. Jadi harus menggunakan yang sifatnya kuratif. Jadi besok pada penyemprotan yang selanjutnya akan saya gunakan fungisida kuratif apa yang saya pakai. Jadi sebaiknya fungisida preventif dan kuratif itu diselang-seling. Kalaupun dicampur sebenarnya nggak masalah. Jadi sekali kerja, kalau ada jamurnya mati, sekaligus kita berikan pelindungan. Tapi sebenarnya yang paling efektif itu harus diselang-seling. Jadi ketika tidak ada serangan jamur, maka gunakan yang protektif. Ketika jamur masuk, gunakan yang kuratif. Ketika jamur sudah teratasi, sudah mati, gunakan yang preventif lagi. Karena tadi kalau kita gunakan yang sifatnya kuratif terus menerus, walaupun jamur mati, sedikit banyak pasti akan berdampak terhadap kondisi tanaman dan nantinya akan berpengaruh terhadap hasil panen. Jadi fungisida yang sifatnya kuratif, penyembuhan, itu hanya kita gunakan untuk pemukul saja. Ketika ada jamur sudah terlanjur masuk, kita harus gunakan kuratif. Ketika jamur sudah mati, kita gunakan yang protektif lagi. Nah, ketika tidak ada serangan jamur yang masuk, maka sampai panen kita gunakan yang protektif, tidak masalah.
bahkan hasil panennya nanti akan semakin bagus. Kemudian untuk inseknya, kali ini saya gunakan Curacron berbahan aktif Prevenovos. Jadi ini saya gunakan 1 sendok per tangki, 1 sendok makan. Ini nanti akan kita selang-seling. Jadi rencananya pada penanaman kali ini saya gunakan Curacron dan juga Abamectin. Jadi nanti diselang-seling sambil melihat kondisi tanaman, perkembangan tanaman. Kemudian ini juga ZPT saya gunakan Agrogip. Kita bisa gunakan 1 atau 2 tetes per tangki. Ini jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak nanti pertumbuhannya sangat cepat, tapi buahnya mudah gugur. Jadi kita gunakan sedikit saja. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau perkembangan sudah bagus, ini nggak usah dipakai lagi. Jadi ini hanya untuk mancing saja istilahnya. Baiklah, karena ini saya akan melanjutkan untuk penyemprotan. Tadi sudah habis 2 tangki, tinggal 1 tangki. Jadi kali ini saya terjun langsung, saya melakukan penyemprotan sendiri karena tenaga kerja yang ada hari ini baru semua, jadi nanti sifatnya hanya membantu saja. Jadi ini saya akan lanjutkan melakukan penyemprotan. Sementara videonya sampai sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.